Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini bakalan nge-review sebuah film Korea seperti yang udah sering gue lakukan. Tapi ini bukan film Korea biasa nih. Ini adalah salah satu film Korea paling gloomy dalam beberapa waktu terakhir. Paling depresif, paling kelam. Vibe-nya tuh agak ngingetin ke kalau familiar ya, ke karya-karyanya Kim Ki-duk dulu. Cuma bedanya nggak ada elemen seks sama surrealisme di sini. Film yang gue maksud adalah Hopeless, yang sebenarnya udah tayang di bioskop sejak Rabu minggu lalu ya, di bioskop Indonesia. Dan sebelumnya juga sempet tayang di Festival Film Cannes buat berkompetisi di section Uncertain Regard. Tapi seperti biasa gue mau nyapa dulu teman-teman membership dari Tier Bestie dan La Familia. Thanks banget udah mau join. Pokoknya gue menantikan live bareng kita di bulan-bulan ke depan dan juga request review dari kalian semua. Oke? Hopeless ini kalau gue perhatiin nggak terlalu banyak diomongin ya. Apalagi karena di sini jatah layarnya tuh dikit gitu di bioskop. Wajar sih. Filmnya emang nggak terlalu menjual begitu gue tonton, walaupun di cast tuh ada nama Song Joong Ki yang FYI bersedia main di sini tanpa dapat bayaran sepeser pun. Kalau ada nama gede tuh ya, segede Song Joong Ki misalkan yang mau ngelakuin itu, main di film tanpa dibayar tuh biasanya karena dia tertarik banget sama filmnya. Entah karena sutradaranya itu punya nama besar, punya reputasi yang tinggi, udah dihormatin gitu, atau karena proyeknya menjanjikan, misal bakal tayang di festival film prestisius, atau karena kesempatan buat mainin peran yang bisa ngebuktiin kapasitas dia sebagai aktor yang serius gitu. Biasanya ada di antara alasan-alasan itu. Kalau ngomongin film ini dari judulnya udah kelihatan ya, hopeless gitu, tentang hidup yang gak ada harapan, hidup yang lebih serem gitu gue lihat daripada film horor karena penderitaan yang gak ada ujungnya. Terus seolah apapun keputusan yang karakternya ambil itu semuanya berujung ke keburukan gitu. Ini adalah film dimana karakternya punya prinsip bernapas bukan berarti hidup. Dalam arti lo mungkin secara fisik tuh masih hidup gitu. Jantung lu berdetak, lu bisa bernapas, paru-paru lu bekerja dengan baik. Tapi bisa aja jiwa lu tuh udah mati dan lu menjalani hidup ya kayak zombie gitu, kayak mayat hidup. Dan konsep kebahagiaan tuh emang asing banget buat protagonisnya, namanya Yeon-gyu, remaja 18 tahun yang sering dapat siksaan dari bapak tirinya. Sementara si ibu kandung itu lebih banyak diem, lebih banyak nangis, lebih banyak meratapi nasib, sambil sesekali tuh nyalain anaknya. Satu-satunya yang ngebelain Yeon-gyu itu cuma saudara tirinya, yaitu si Hayan. Sampai kemudian di suatu titik pas dia udah desperate banget, menderita banget, Yeon-gyu ini kenalan sama preman lokal yang namanya Chigon. Dan perkenalan itu ngubah jalan hidup Yeon-gyu yang mulai terseret masuk ke dunia kriminal. Ya intinya naskah yang ditulis sama si sutradaranya Kim Chang-hun itu cuma mau negasin satu hal, Yeon-gyu itu menderita, hidupnya sial mulu. Misal nih gue kasih komparasi, gue kasih perbandingan nih. Si Yeon-gyu ini sempat berbuat buruk dengan mukul kepala teman sekolahnya pakai batu gara-gara si teman itu udah menghina Hayan. Dan karena perbuatan buruk itu si Yeon-gyu dihukum sama pihak sekolah. Dia berbuat buruk dapat hukuman, make sense ya. Tapi nantinya pas dia mau berbuat baik dengan nolongin seorang bapak-bapak yang lagi terlilit praktik utang licik dari gengnya si Chigon tadi, dari preman-preman lokal, dia juga akhirnya dapat hukuman dari geng itu. Jadi kayak mikirnya, ini si Yeon-gyu nih mau berbuat baik ataupun berbuat buruk, selalu ujungnya dia dapat hukuman, selalu dapat kesialan, selalu dapat nasib buruk. Makanya Hopeless ini bikin gue paham pada saat si Yeon-gyu akhirnya ngelakuin beberapa kejahatan gitu. Kita bukan diajak sama film ini buat berusaha membenarkan perbuatan dia, bukan bilang itu bener kok gak apa-apa lakuin aja, tuh enggak. Tapi lebih kayak filmnya tuh meminta kita gini loh, please lu lihat dulu kondisi dia, pahami dulu, jangan sepenuhnya menyalahkan dia, jangan langsung blaming dia. Ya gue juga ngerasa siapapun yang ada di posisi dia, di posisi Yeon-gyu tuh juga pasti bakal mikir sih, ngapain gue hidup, ngapain gue berbuat baik gitu di saat nantinya yang gue dapet juga hal buruk, kenapa hidup gak adil dan segala macam. Itu gue kalau misalkan di posisi Yeon-gyu gue juga bakal mikir kayak gitu. Dan gue gak menjamin diri gue tuh bakal terus ada di jalan yang lurus. Ya depresif banget lah emang Hopeless ini, kayak judulnya Hopeless, depresif, udah depresif, kelam, terus temponya juga lambat, ada kekerasan pula. Dan di sini kekerasannya jangan lu bayangin kayak gore yang fun ya, yang kemudian cerot berdarah terus wah seru gitu, enggak. Kekerasannya tuh lebih kayak alat bantu buat kita penonton biar lebih paham soal gimana beratnya hidup karakter-karakter di film ini. Ya hal-hal tadi tuh emang gue akuin ya bisa bikin banyak penonton tuh gak bisa menikmati Hopeless. Emang ini bukan tipikal film buat semua orang sih. Beberapa penonton tuh pasti bakal capek
capek, apalagi editingnya juga gue lihat lumayan lumayan nyentrik gitu, kurang bersahabat gitu. Sering tiba-tiba lompat dari peristiwa A ke peristiwa B, dari satu kejadian yang lain gitu, yang bikin cerita yang sebenarnya tuh sederhana. Ini sederhana banget ceritanya, tapi karena editing nyentrik itu jadi kelihatan lebih rumit dari yang diperluin, kerasa lebih ruwet dan kompleks dari seharusnya. Kalau actingnya buat gue sih yang paling menonjol ya Song Joong Ki sama Bibi sih. Soalnya mereka tuh sama-sama berusaha menjauh dari citra mereka masing-masing. Dan gue jadi paham gitu kenapa nama sebesar Song Joong Ki itu mau main film ini tanpa dibayar sepeser pun. Dia tuh bener-bener ngebuang image flower boy yang selama ini lekat ke dia dan meranin preman depresif yang megang prinsip yang tadi gue sempat mention ya, bernapas bukan berarti hidup. Nah kalau si Bibi tuh ya masih temperamental, masih rajin misuh karakternya, tapi di karakter Hayan nih masih ada sisi lembut, ada kebaikan yang tulus, yang pure gitu. Beda lah sama image yang sering dia liatin di MV dia atau drakor The Worst of Evil kemarin. Jadi mereka berdua tuh nampilin sisi yang beda. Sayangnya nih ya, kalau kelemahan terbesar Hopeless tuh buat gue justru bukan karena filmnya kurang bersahabat tadi, bukan karena filmnya berat, tapi di konklusinya. Filmnya tuh rada maksain diri buat nutup cerita dengan nuansa yang uplifting. Gue paham sih maksud pembuatnya, gue paham maksud sutradaranya yang juga nulis naskahnya, gue paham dia tuh pengen berpikiran positif gitu, kayak kasihan sama karakternya kan, kayak ngasih harapan, kayak dia tuh mikir oke lah kasihan karakternya tuh udah sial mulu, menderita mulu, pantes lah dapat sedikit kebahagiaan gitu. Gue paham itu, tapi di saat selama lebih dari 2 jam, durasi filmnya itu sekitar 130 menit BTW ya. Di saat lebih dari 2 jam itu, lo udah ngebangun dunia yang bener-bener ya hopeless tanpa harapan. Terus tiba-tiba di akhir lo tuh coba ngasih ending yang happy. Itu jadi kerasanya maksa. Inkonsisten juga gitu, inkonsisten dengan apa yang coba lo bangun selama lebih dari 2 jam itu. Makanya cahaya harapan yang dikasih ke karakternya jadi kerasa semu. Jadi bukan cahaya harapan yang terang atau yang hopeful yang bener-bener menyentuh tuh enggak, semu. Ya karena itulah kalau skor buat Hopeless cukup gue kasih 6,5 dari 10. Ya kalau saran gue nih, kalau misalkan lu mau nonton film ini, gue tetap merekomendasikan ini ya, rekomendasikan untuk tonton. Tapi kalau misalkan lu mau nonton, pastikan lu dalam kondisi tubuh yang segar gitu. Lu gak lagi capek, lu gak lagi ngantuk, lu gak lagi mungkin sedih. Lu harus segar, harus fit 100% baru nonton, oke? Baiklah, kalau yang udah nonton gimana? Mungkin lu bisa bagiin review lu di kolom komentar, bagiin reaksi lu, opini lu, silahkan, bebas. Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misalkan pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, bisa lewat berbagai cara dari Super Thanks, Saweria, dan juga join membership, oke? So gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.